Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5511 Kembali ke Sekte. Di dalam Sekte Tianshui, di pulau tempat Tetua Agung tinggal. Li Yuanzong sudah menunggu di sana. Melihat Tetua Agung kembali, ia segera menghampirinya untuk menyambut dan bertanya, "Guru, bagaimana situasinya?" Tetua Agung baru saja kembali dari pertemuan di Aula Fushui. Melihat Li Yuanzong menunggu di sana, ia menghela napas pelan dan berkata, "Situasinya tidak optimis. Tampaknya gerbang Tiandi bertekad untuk melawan Sekte Tianshui sampai mati kali ini." Li Yuanzong berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, meskipun kultivasi saya tidak tinggi, saya tetap ingin melakukan bagian saya untuk Sekte." Petik 2. Kakak senior telah meninggalkan Sekte menuju kota Badai. Jika guru memiliki perintah, saya akan melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata Li Yuanzong, Tetua Agung merasa sedikit lega. Meskipun Tetua Agung telah merenungkan kata-kata Lin Bai, Li Yuanzong sangat dicurigai dalam kematian Mu Huaqing. Mendengar kata-kata Li Yuanzong sekarang benar-benar menghangatkan hatinya. "Kata-katamu sudah cukup." Tetua Agung tersenyum puas. Li Yuanzong bertanya, "Guru, apakah ada yang perlu saya lakukan?" Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak untuk saat ini. Semua tetua sibuk beraktivitas di dalam dan di luar sekte, jadi semuanya damai." Li Yuanzong menyipitkan matanya dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu di sini bersama Anda. Jika Anda memiliki perintah, saya akan segera melaksanakannya." Tetua Agung mengangguk sambil tersenyum, "Bagus." Tepat saat itu, seorang murid bergegas menghampiri dan berkata, "Tetua Agung, Ketua Sekte meminta kehadiran Anda di Aula Fushui untuk sebuah pertemuan." Tetua Agung mengerutkan kening dan bertanya, "Pertemuan lagi? Bukankah saya baru saja kembali? Apa yang terjadi di Laut Cermin Air?" Murid itu menjawab, melapor kepada tetua, "Putra suci Lin Bai baru saja kembali." "Bagus, saya akan segera pergi." Tetua Agung menjawab dan melangkah keluar. Setelah beberapa langkah, dia berkata kepada Li Yuanzong, "Tunggu di sini dengan hati-hati. Situasi di luar rumit. Tinggal di pulau saya akan menjamin keselamatan Anda." Li Yuanzong berkata, "Saya mengerti. Guru, silakan pergi." Setelah mendengar itu, Tetua Agung meninggalkan pulau tersebut. Setelah memastikan bahwa Tetua Agung telah pergi, wajah Li Yuanzong menjadi gelap. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Li Yuanzong dan berbisik, "Aku tidak menyangka Tetua Agung akan memperlakukanmu sebaik ini." Li Yuanzong mencibir, "Hanya pura-pura. Apakah kau mendapatkan barangnya?" Li Yuanzong berbalik dan bertanya kepada orang di belakangnya, yang tak lain adalah Wu Xiu. Wu Xiu membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia berkata, "Jika kau tidak memimpin jalan, kami tidak akan pernah menduga bahwa diagram formasi Agung Xuanwu berada jauh di bawah tanah di pulau tempat Tetua Agung tinggal." Li Yuanzong berkata, "Guruku telah tinggal di pulau ini selama ribuan tahun. Setiap bunga dan rumput di sini diatur dengan cermat oleh guruku. Dan istana bawah tanah jauh di dalam pulau itulah tempat guruku menyimpan harta karun pentingnya. Bahkan kakakku pun tidak tahu tentang ini. Aku hanya menemukan istana bawah tanah itu secara kebetulan saat berkultivasi di sini, dan begitulah caraku menemukan beberapa rahasianya." Wu Xiu berkata, "Baru saja, Tetua Agung tiba-tiba kembali, dan berkat kecerdasanmu kau berhasil menahannya. Jika tidak, jika dia mengetahui keberadaan kita, keadaan akan menjadi jauh lebih rumit." Li Yuanzong berkata dingin, "Tidak apa-apa, kita semua melakukan ini untuk Sekte Langit dan Bumi. Lagi pula, aku akan menjadi putra suci Sekte Langit dan Bumi di masa depan, dan inilah yang harus kulakukan. Ayo pergi. Sekarang kita sudah memiliki diagramnya, saatnya memutuskan hubungan dengan Sekte Tianshui." Li Yuanzong melangkah dengan percaya diri menuju tepi pulau, menampilkan keagungan dan sikap seorang putra suci. Wu Xiu memperhatikan sosok Li Yuanzong yang menjauh dan tak kuasa mencibir, berpikir dalam hati, Tetua, Anda memang seorang tetua yang luar biasa, tetapi Anda jelas bukan seorang guru yang berkualifikasi. Li Yuanzong belum mempelajari satu hal pun tentang sifat Anda yang cerdik dan penuh perhitungan. Dia masih bermimpi menjadi putra suci gerbang langit dan bumi, sungguh menggelikan." Wu Xiu mencibir, menyusul Li Yuanzong, dan keduanya berjalan berdampingan. Lin Bai, dikawal oleh Bai Yifei, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, kembali dengan selamat ke Sekte Tianshui. Setelah kembali ke Sekte, Lin Bai segera pergi ke Aula Fushui. Karena invasi mendadak gerbang langit dan bumi ke Laut Cermin Air, para tetua ditempatkan di sana siang dan malam. Setelah melihat kembalinya Lin Bai, para tetua segera memanggil semua tetua sekte dan pemimpin sekte. Setelah beberapa saat, Ketua Sekte Cusi, Tetua Agung, Li Zian, dan puluhan tetua lainnya berkumpul. Tetua Agung, melihat luka serius Lin Bai, bertanya,
Putra suci Lin Bai, apa yang terjadi dengan lukamu? Lin Bai menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di kota badai dan berkata, setelah meninggalkan kota badai, aku bertemu dengan dua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Langit dan Bumi. Aku melawan mereka, dan meskipun aku berhasil membunuh mereka, aku harus membayar harganya. Tapi itu semua tidak penting sekarang. Sekte Langit dan Bumi telah memutuskan untuk melawan Sekte Air Surgawi sampai mati. Apa rencana sekte itu? Lin Bai buru-buru bertanya kepada Ketua Sekte Cusi. Ketua Sekte Cusi menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertempuran antara Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi tidak dapat dihindari, tetapi tidak ada yang menyangka akan terjadi secepat ini. Lin Bai berkata, ini juga salahku. Jika aku tidak melakukan pembantaian di dalam Gerbang Tiandi, hampir sepenuhnya memusnahkan generasi muda muridnya dan memutuskan garis keturunan masa depannya, mungkin Gerbang Tiandi tidak akan menjadi begitu gila hingga ingin melawan Sekte Tianshui lebih awal dari jadwal. Tetua Agung berkata, Putra Suci, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Li Ziyan juga tersenyum dan berkata, setelah berita tentang apa yang dilakukan Putra Suci di dalam Gerbang Tiandi sampai ke Sekte, semua tetua dan murid bersorak untuknya. Putra Suci tidak melakukan kesalahan dan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Kata Lin Bai, apa yang sudah terjadi, terjadilah, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Aku ingin tahu bagaimana sekte telah membuat pengaturannya. Bagaimana mereka akan menghadapi Gerbang Tiandi. Tetua Agung dan Li Ziyan saling bertukar pandang dan kemudian menatap Cusi. Ketua Sekte Cusi berkata, Putra Suci Lin Bai telah berjasa bagi sekte, tidak perlu menyembunyikannya darinya. Mohon sampaikan kepada Tetua Agung. Tetua Agung membungkuk dan perlahan menjelaskan, Putra Suci, jika Sekte Langit dan Bumi ingin melawan Sekte Air Surgawi sampai mati, mereka harus menembus dua garis pertahanan. Petik 2. Garis pertahanan pertama adalah formasi penyegelan Laut Cermin Air. Garis pertahanan kedua adalah formasi Xuanwu Pulau Jantung Laut. Petik 2. Selama kedua formasi ini tetap utuh, bahkan jika seorang ahli kuat di alam buah Dao Hunyuan tiba, Sekte Air Surgawi kita tidak perlu takut. Kata Lin Bai. Hanya bertahan bukanlah solusi jangka panjang. Sekte Langit dan Bumi datang dengan kekuatan yang luar biasa kali ini, mereka sama sekali tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menembus formasi penyegelan Laut Cermin Air dan formasi Xuanwu Pulau Jantung Laut. Bagaimana jika mereka berhasil menembus? Lin Bai bertanya kepada Tetua Agung. Bab 5512, peluang menang sangat tipis. Bagaimana jika mereka berhasil menembus formasi penyegelan Laut Cermin Air dan formasi Xuanwu Pulau Hati Laut? Lin Bai mengajukan pertanyaan terbesarnya. Gerbang Langit dan Bumi telah datang dengan kekuatan yang luar biasa, tampaknya bertekad untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tentu tidak akan mundur hanya karena formasi penyegelan Laut Cermin Air dan formasi Xuanwu Pulau Hati Laut. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menembus kedua formasi tersebut dan terlibat konfrontasi langsung dengan Sekte Air Surgawi. Meskipun Tetua Agung dan Cusi telah menjelaskan bahwa formasi penyegelan Laut Cermin Air memiliki banyak umpan untuk melindungi inti formasi. Lin Bai masih percaya bahwa hanya bertahan bukanlah solusi jangka panjang, terutama karena Sekte Air Surgawi tidak memiliki dukungan eksternal. Terus bertahan pasti akan menyebabkan Gerbang Langit dan Bumi mengalahkan mereka satu persatu. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika formasi penyegelan Laut Cermin Air dan formasi Xuanwu Pulau Hati Laut keduanya hancur, maka Sekte Air Surgawi tidak akan punya pilihan selain melawan Gerbang Langit dan Bumi secara langsung. Jika ini pertarungan langsung, berapa peluang Sekte untuk menang? Lin Bai bertanya lagi kepada Tetua Agung. Tetua Agung sedikit menundukkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, 30%. Hanya 30%. Lin Bai segera merasakan ada yang salah. Tetua Agung dan Li Ziyan sama-sama sangat berpengetahuan tentang fondasi dan kekuatan sekte, mereka tentu saja tidak akan berbohong. Meskipun Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui, dia belum lama menjadi anggota dan tidak banyak tahu tentang sumber daya sekte atau berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Namun, pernyataan Tetua Agung bahwa hanya ada peluang kemenangan 30% masih sangat mengejutkan Lin Bai. Itu bukan probabilitas yang sangat tinggi. Lin Bai berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain bertahan. Kota Badai membutuhkan setidaknya satu seniman bela diri tingkat buah Dao Tai untuk menjaganya. Untuk menghindari peringatan musuh, seniman bela diri tingkat buah Dao Tai ini dapat diam-diam menyusup ke Kota Badai, siap untuk segala kemungkinan. Kata Tetua Agung, aku sudah mengaturnya. Setelah pemberontakan keluarga Zhao, aku mengirim 3 tetua ke Kota Badai, dilihat dari waktunya, mereka seharusnya sudah tiba sekarang.
Lagi pula, setiap inti sejati dari formasi penyegelan laut cermin air membutuhkan setidaknya 3 seniman bela diri tingkat buah Dao Tai untuk menjaganya. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, ada 18 inti sejati, dan 3 seniman bela diri tingkat buah Dao Tai yang menjaga masing-masing berarti sekte telah mengirim lebih dari 50 ahli tingkat buah Dao Tai. Apakah itu berarti tidak banyak individu kuat yang tersisa di sekte? Kata Tetua Agung, selama formasi penyegelan laut cermin air tetap utuh, sekte akan aman. Bahkan jika rusak, sekte masih memiliki formasi Xuanwu Pulau Jantung Laut untuk melindunginya, jadi sudah aman. Oleh karena itu, maksudku adalah kita harus memastikan keamanan formasi penyegelan laut cermin air, itulah sebabnya kita telah mengirim sebagian besar individu kuat kita. Lagi pula, tanpa diagram formasi, menghancurkan formasi penyegelan laut cermin air dan formasi Xuanwu Pulau Jantung Laut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Lin Bai merasa agak lega mendengar ini. Lin Bai berkata, ketika saya kembali dari perjalanan ini, saya dikejar oleh 9 pendekar tingkat buah Dao Tai dari Sekte Langit dan Bumi. Untungnya, senior Xiao Chang Seng turun tangan dan membantu saya melarikan diri. Saya mendapat kabar mengejutkan dari 9 pendekar tingkat buah Dao Tai itu. Tetua Agung dan Li Zian semuanya menatap Lin Bai. Mereka juga ingin tahu apa yang disebut, kabar mengejutkan, yang dibicarakan Lin Bai. Chu Si bertanya, kabar apa? Lin Bai berkata, 2 tetua Tai, Wu Xiu dan Qi Kun, adalah mata-mata yang ditanam di sekte oleh gerbang langit dan bumi selama bertahun-tahun. Mendengar kata-kata Lin Bai, Chu Si dan tetua pertama sama-sama terkejut. Gambar, Li Zian juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun Wu Xiu dan Qi Kun tidak memegang posisi tinggi di antara para tetua sekte Tianshui, mereka memiliki serikat pedagang terbesar di dunia cermin air, Bai Senglou. Bai Senglou juga dipenuhi oleh para ahli. Tetua Agung bertanya dengan gugup, Lin Bai, apakah yang kau katakan itu benar? Lin Bai berkata, pada saat seperti ini, apakah aku akan berbohong kepada ketua sekte dan para tetua? Tentu saja, aku tidak punya bukti. 9 pendekar bela diri alam buah Dao Tai yang mengejarku semuanya telah mati. Tetua Agung juga dapat menganggap bahwa aku memfitnah Wu Xiu dan Qi Kun. Kata-kata Lin Bai membuat Tetua Agung dan Li Zian berpikir keras. Bahkan ketua sekte Chu Si mengerutkan keningnya dalam-dalam. Tak lama kemudian, ketua sekte Chu Si bertanya, Tetua Agung, Tetua Li Zian, bagaimana pendapat kalian? Tetua Agung ragu sejenak sebelum berkata, meskipun kata-kata ini berasal dari putra suci Lin Bai, dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, akan tidak bijaksana bagi kita untuk menghadapi 2 ahli di alam buah Dao Tai. Terutama karena sekte langit dan bumi seperti serigala dan harimau, menekan kita setiap hari, inilah saatnya sekte membutuhkan individu yang kuat. Kata-kata Tetua Agung masuk akal. Lagi pula, Lin Bai tidak memiliki bukti, dan mungkin saja dia memfitnah Wu Xiu dan Qi Kun. Li Zian kemudian berkata, pemimpin sekte, meskipun putra suci Lin Bai tidak memiliki bukti, berdasarkan pemahaman saya tentangnya, saya percaya dia tidak akan memfitnah Tetua Wu Xiu dan Qi Kun tanpa sebab. Selain itu, Tetua Wu Xiu dan Qi Kun memang mengendalikan banyak tokoh kuat, dan Paviliun 100 Kemenangan memiliki sumber daya yang cukup besar. Jika mereka benar-benar memberontak, itu pasti akan membawa kerusakan yang tak terbayangkan bagi sekte. Namun, kata-kata Tetua Agung juga masuk akal. Sekte akan menghadapi pertempuran besar dan sangat membutuhkan tenaga. Kita tidak dapat menghukum 2 seniman bela diri, terutama 2 seniman bela diri alam buah Dao Tai, tanpa sebab atau bukti. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita menahan Tetua Wu Xiu dan Qi Kun terlebih dahulu, dan kemudian mengambil keputusan setelah masalah ini terselesaikan. Jika mereka memang mata-mata, setidaknya menahan mereka akan menghambat tindakan mereka, memberi kita lebih banyak waktu dan kesempatan. Li Zian mengusulkan solusi, yang tampaknya disetujui oleh ketua sekte Chu Si. Segera, Chu Si berkata, serahkan masalah ini kepada Tetua Li Zian. Li Zian mengangguk dan berkata, baik, Tuan. Tatapan Chu Si bergeser, dan dia berkata dengan suara rendah, setelah masalah hari ini selesai, semua orang harus menjalankan tugasnya. Ini akan menjadi pertempuran terpenting dalam sejarah Sekte Tianshui selama 10.000 tahun. Sekte Tianshui kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika kita kalah, itu berarti kehancuran. Tetua Agung dan Li Zian menarik napas dalam-dalam bersamaan, dan para tetua lainnya mengangguk serempak. Chu Si berkata, Lin Bai, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Chu Si memimpin dan berjalan keluar, dan Lin Bai mengikuti di belakang Chu Si. Yang lain meninggalkan Aula Fushui satu per satu.
Lin Bai dan Chu Si berjalan keluar dari Aula Fushui berdampingan dan kembali ke lembah bunga pemimpin sekte. Peluang memenangkan pertempuran ini tipis, kata Chu Si dengan tenang. Lagi pula, beberapa hari yang lalu ada kabar dari ibu kota bahwa Pangeran Ketiga mengungkit dendam lama dan menekan Pangeran Chen dengan keras di istana. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, apakah itu berarti kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dalam pertempuran ini? Chu Si berkata, jika Sekte Tianshui ingin bangkit kembali, kita harus mengandalkan diri kita sendiri dalam pertempuran ini. Tetapi untuk memastikan semuanya berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada Anda sebelumnya. Bagaimanapun juga, Anda adalah putra suci Sekte Tianshui saat ini. Bab 5513 Rahasia. Ketua Sekte Chu Si memanggil Lin Bai ke lembah bunga, memberinya pil penyembuhan untuk membantu pemurnian dan pemulihan dari luka-lukanya. Dengan bantuan Ketua Sekte Chu Si, luka-luka Lin Bai sembuh dengan sangat cepat. Sekitar setengah hari kemudian, luka-luka Lin Bai telah pulih hingga sekitar 50%. Ketua Sekte Chu Si berkata, aku memanggilmu ke sini hari ini terutama karena ada beberapa hal yang perlu kukatakan kepadamu. Apakah hubungan kita adalah transaksi atau kerjasama? Kau sekarang adalah putra suci Sekte Air Surgawi, dan Sekte telah mengumumkan ini kepada dunia, jadi ada beberapa hal yang perlu kukatakan kepadamu. Atau lebih tepatnya, kau bisa bertanya apapun yang ingin kau ketahui. Hari ini, apapun yang kau tanyakan, aku akan menjawab tanpa ragu. Ketua Sekte Chu Si menatap Lin Bai dengan sangat serius. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, yang paling ingin ku ketahui saat ini adalah apakah Sekte yakin dalam menghadapi gerbang langit dan bumi. Jika ya, bagaimana rencana kalian untuk menghadapi mereka? Jika tidak, bagaimana kalian akan menghadapi mereka? Aku juga ingin tahu apa hubunganmu dengan keluarga kerajaan. Ketua Sekte, aku ingin tahu apakah keluarga kerajaan akan berpihak pada kita dalam pertempuran ini. Ketua Sekte mengerutkan kening, menyilangkan tangannya, dan berkata dengan tidak senang, kau hanya bertanya apapun yang kukatakan. Kau benar-benar tidak sopan, mengajukan begitu banyak pertanyaan sensitif sekaligus. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Dari mana aku harus mulai? Ketua Sekte Chu Si mengerutkan kening, berpikir serius. Lin Bai mengajukan banyak pertanyaan sekaligus, dan masing-masing sangat sensitif, membuat Ketua Sekte Chu Si tidak yakin bagaimana menjawabnya. Lin Bai bertanya, kalau begitu mari kita mulai satu persatu. Apa hubungan antara Ketua Sekte dan keluarga kerajaan? Akankah keluarga kerajaan berpihak pada kita dalam pertempuran ini? Ketua Sekte Chu Si menghela napas pelan dan berkata, aku memang memiliki beberapa hubungan dengan keluarga kerajaan. Aku pernah menjadi putri ke-19 dari kerajaan Chu. Putri ke-19. Mata Lin Bai berkedip. Setelah bertahun-tahun tinggal di kerajaan Chu, Lin Bai telah memperoleh sedikit pemahaman tentang keturunan kerajaan. Hingga hari ini, Kaisar Chu memiliki total 17 pangeran dan 21 putri, total 38 keturunan. Namun, sebagian besar pangeran dan putri ini meninggal di usia muda. Misalnya, pangeran tertua dan pangeran kedua, di antara yang lain, telah meninggal satu demi satu. Beberapa putri juga telah meninggal, sementara yang lain telah menikah dengan orang luar negeri. Pemimpin Sekte Chu Si mengerutkan bibir dan berkata, meskipun saya adalah putri ke-19 dari Chu, jangan berharap Kaisar Chu akan membantu Sekte Tianshui karena saya. Jika tidak, Sekte Tianshui tidak akan menderita begitu banyak selama beberapa tahun terakhir. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa Anda menjadi pemimpin Sekte Tianshui? Pemimpin Sekte Chu Si menjawab, karena saya adalah murid dari pemimpin Sekte sebelumnya. Wajah Lin Bai menjadi gelap saat dia bertanya, maksud saya, mengapa Anda melepaskan status putri untuk menjadi pemimpin Sekte Tianshui? Apa kau pikir menjadi seorang putri itu mudah? Chu Si menatap Lin Bai dengan kesal. Jangan pernah terlahir di keluarga kekaisaran. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah itu? Wanita dari keluarga kekaisaran adalah yang paling tragis. Ini benar di dunia fana, dan terlebih lagi di dunia seni bela diri. Putri dengan bakat kultivasi rendah sudah bertunangan bahkan sebelum mencapai usia dewasa, menunggu untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Kebanyakan dari mereka akhirnya menjadi alat bagi keluarga kerajaan untuk merekrut individu-individu yang kuat. Seorang wanita yang berbakat, cerdas, dan sangat bertalenta sepertiku akan cukup beruntung menerima pengasuhan dan dukungan dari keluarga kerajaan dan klan kekaisaran. Mereka tidak akan sembarangan mencarikan suami untukku. Chu Si cemberut, wajahnya penuh ketidakpuasan. Dia kemudian menambahkan, kau tidak tahu, aku memiliki beberapa kakak dan adik perempuan, yang semuanya menikah dengan sembarang orang. Itu adalah pernikahan yang diberikan oleh kaisar ayah, siapa yang berani membangkang.
Para pria yang mereka nikahi adalah pria tua yang sudah hampir mati atau putra sulung dari keluarga berpengaruh. Pokoknya, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka kaya dan berkuasa, atau mereka memiliki kultivasi yang luar biasa. Beberapa kakak dan adik perempuanku mengancam bunuh diri ketika menikah, tetapi bahkan jika mereka memiliki 1000 alasan untuk tidak melakukannya, apa yang bisa mereka lakukan? Siapa yang bisa menentang perintah kaisar? Secercah keputusasaan muncul di wajah Cusi saat dia mengatakan ini. Kemudian dia menambahkan, jadi, sejak kecil, ibuku selalu mengatakan kepadaku bahwa jika aku ingin mengendalikan takdirku sendiri, aku harus berkultivasi dengan tekun. Dunia seni bela diri itu kejam dan tanpa ampun, dunia seni bela diri keluarga kekaisaran bahkan lebih kejam dan tanpa ampun. Cusi mengangkat bahu dan berkata sambil menyeringai. Sepertinya Cusi sudah lama tidak berbagi pikiran terdalamnya ini dengan siapapun, tetapi sekarang setelah Lin Bai bertanya, itu seperti pintu air yang terbuka, dan dia mencurahkan keluhannya kepada Lin Bai. Lin Bai menyela dengan tak berdaya, Ketua Sekte, bisakah Anda langsung ke intinya? Ketua Sekte Cusi bertanya, apa yang penting? Lin Bai bertanya, mengapa kau menjadi Ketua Sekte Tiansui? Mata Cusi menjadi gelap, dan dia berkata, 1000 tahun yang lalu, sesuatu terjadi yang memaksa saya meninggalkan keluarga kerajaan. Saat itu, saya tidak punya tempat tujuan selain mencari perlindungan kepada guru saya. Guru saya tahu tentang hubungan saya dengan keluarga kerajaan, jadi dia menempatkan saya pada posisi ketua sekte Tiansui, berharap dapat menggunakan identitas saya untuk mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan. Tapi sepertinya guru saya terlalu banyak berpikir, keluarga kerajaan sama sekali tidak peduli pada saya. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu? Cusi tampak sedih dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak ingin membicarakannya. Tanyakan saja pada Yang Mulia Pangeran Chen sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Lin Bai menghela napas pelan dan melanjutkan, apakah sekte ini memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi krisis ini? Jika ya, bagaimana caranya? Jika tidak, bagaimana caranya? Dengan kata lain, saya ingin tahu seberapa kuat fondasi sekte ini. Cusi berkata, setelah puluhan ribu tahun menunggu waktu yang tepat, sekte ini masih memiliki fondasi dan kekuatan. Fakta bahwa formasi penyegelan Laut Cermin Air mampu mempertahankan kekuatannya hingga sekarang adalah bukti terbaik. Adapun fondasi sekte, saat ini masih ada 7 pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung yang masih hidup di sekte tersebut, sekitar 100 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, sekitar 15.000 pendekar bela diri tingkat Dewa Dao, dan sekitar 100.000 pendekar bela diri tingkat Yang Mulia Dao dan Dewa Dao. Itulah fondasi dan kekuatan sekte. Lin Bai menghitung dengan hati-hati sejenak dan berkata dengan suara rendah, 7 pendekar bela diri tingkat buah Dao Luo Agung, 100 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, dan lebih dari 10.000 pendekar bela diri tingkat Dewa Dao tidak terdengar terlalu lemah. Seberapa banyak sumber daya yang dimiliki gerbang langit dan bumi? Sekte air surgawi telah menjadi musuh gerbang langit dan bumi selama bertahun-tahun, mereka seharusnya tahu banyak tentangnya, bukan? Cusi berkata, menurut penyelidikan sekte air surgawi selama bertahun-tahun, gerbang langit dan bumi memiliki lebih dari 10 pendekar alam buah Dao Luo Agung, sekitar 2 hingga 300 pendekar alam buah Dao Tai, dan sekitar 50.000 pendekar alam Dewa Dao. Mendengar ini, ekspresi Lin Bai menjadi gelap, sepertinya perbedaan kekuatannya cukup besar. Tidak, bukan hanya cukup besar, tetapi sangat besar. Lin Bai merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Sumber daya dan kekuatan gerbang langit dan bumi hampir 2 kali lipat dari sekte air surgawi. Terlebih lagi, ini hanya sumber daya dan kekuatan gerbang langit dan bumi yang diketahui publik, ada banyak pendekar dan leluhur tak dikenal yang belum mengungkapkan diri mereka. Jika demikian, gerbang langit dan bumi jauh lebih kuat daripada sekte air surgawi. Bab 5514, 4 tahap formasi penyegelan. 7 pendekar bela diri tingkat buah Luo Dao Agung dari sekte Tiansui tidak diragukan lagi adalah pilar sekte tersebut. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan, terlepas dari urusan duniawi, mencari tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Sejauh ini, Lin Bai hanya melihat satu pendekar bela diri tingkat buah Luo Dao Agung dari sekte Tiansui, yang muncul secara kebetulan selama pertempuran dengan klan naga banjir di kota Badai, yang tampaknya bernama Zhang Bailiu. Sekte Tiansui secara terbuka mengklaim bahwa, sekte hanya memiliki 3 pendekar bela diri tingkat buah Luo Dao Agung, tetapi kenyataannya, ada 7. Sekte Tiansui sengaja meremehkan jumlah 4, sebuah metode untuk menyembunyikan kekuatannya. Jika sekte Tiansui memiliki metode penyembunyian kekuatan seperti itu, gerbang langit dan bumi pasti juga memilikinya. Oleh karena itu,
Fondasi dan kekuatan gerbang langit dan bumi yang diungkapkan secara publik, jika ditambah dua, mungkin mewakili kekuatan sejati mereka. Dengan mempertimbangkan hal ini, kesenjangan antara Sekte Tianshui dan gerbang langit dan bumi benar-benar sangat besar. Cusi tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, tapi jangan takut. Meskipun fondasi dan kekuatan kita agak kurang, kali ini medan pertempurannya berada di Laut Cermin Air. Jika Sekte Air Surgawi mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi gerbang surgawi dan duniawi, maka tentu saja kita tidak akan mampu melawan mereka. Tetapi jika medan pertempurannya berada di Laut Cermin Air, maka ceritanya berbeda. Lagi pula, Laut Cermin Air adalah wilayah yang telah dibudidayakan Sekte Air Surgawi dengan susah payah selama bertahun-tahun. Di tempat ini, kita masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukan serangan balik. Lin Bai memandang Cusi dengan penuh minat dan bertanya, kepercayaan diri apa? Cusi berkata kepada Lin Bai, berikan token identitasmu. Lin Bai benar-benar bingung, dan dengan bingung mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Cusi. Setelah mengambil token identitas Lin Bai, Cusi mengeluarkan token pemimpin sektenya sendiri. Kedua token itu disatukan, dan saat Cusi menggumamkan mantra, kedua token itu bersinar terang. Beberapa saat kemudian, Cusi mengembalikan token itu kepada Lin Bai, sambil berkata, aku telah menambahkan susunan sihir ke tokenmu. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi dibatasi oleh susunan penyegelan Laut Cermin Air dan susunan Xuanwu Pulau Hati Laut di Laut Cermin Air. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa gunanya ini? Cusi berkata, susunan penyegelan Laut Cermin Air dan susunan Xuanwu Pulau Hati Laut tidak hanya untuk pertahanan dan perlindungan, tetapi juga untuk serangan. Misalnya, pengaktifan susunan penyegelan Laut Cermin Air dibagi menjadi 4 tahap. Petik 2. Pada tahap pertama, setelah mengaktifkan susunan penyegelan, dunia terisolasi, melarang seniman bela diri manapun untuk masuk atau keluar dengan bebas. Petik 2. Pada tahap kedua, setelah mengaktifkan susunan penyegelan, pengoperasian semua harta sihir transmisi suara diblokir. Terakhir kali, ketika Istana Iblis 9 Neter menyerang Laut Cermin Air, hanya tahap pertama dari susunan penyegelan yang diaktifkan. Petik 2. Dan hari ini, ketika gerbang langit dan bumi menyerang Laut Cermin Air, baik tahap pertama maupun kedua telah diaktifkan. Ada juga tahap ketiga. Setelah tahap ketiga diaktifkan, ia akan secara paksa menekan kultivasi dan kekuatan semua seniman bela diri di Laut Cermin Air. Laut Cermin Air adalah lokasi gerbang gunung Sekte Air Surgawi, milik kartu truf Sekte Air Surgawi. Sejak leluhur Air Surgawi mendirikan sektenya di sini, setiap generasi patriark telah memperkuat susunan penyegelan Laut Cermin Air. Berkat pandangan jauh puluhan generasi patriark, susunan penyegelan ini tidak dapat dihancurkan. Namun, Lin Bai benar-benar tidak menyangka susunan penyegelan itu memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Lin Bai bertanya dengan heran, setelah tahap ketiga dimulai, apakah itu akan menurunkan tingkat kultivasi semua seniman bela diri? Sampai sejauh mana? Cusi menjawab, itu dapat menurunkannya sekitar satu alam utama. Seorang seniman bela diri alam Dewa Dao hanya akan memiliki kekuatan seorang Dewa Dao abadi, seorang seniman bela diri alam Buah Dao Tai hanya akan memiliki kekuatan seorang seniman bela diri alam Dewa Dao, seorang seniman bela diri alam Buah Dao Daluo hanya akan memiliki kekuatan seorang seniman bela diri alam Buah Dao Tai. Gambar. Namun, mengaktifkan tahap ketiga akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual yang tersimpan di dalam susunan penyegelan. Mengingat cadangan energi spiritual susunan penyegelan Laut Cermin Air saat ini, mengaktifkan tahap ketiga hanya akan bertahan maksimal 3 jam. Lagi pula, ada banyak seniman bela diri di Laut Cermin Air. Semakin banyak seniman bela diri yang ditekan setelah mengaktifkan tahap ketiga, semakin cepat energi di dalam susunan penyegelan akan habis. Lin Bai merasa khawatir. Tidak heran Sekte Langit dan Bumi begitu bersemangat untuk menghancurkan susunan penyegelan. Jika susunan penyegelan tidak dihancurkan, para seniman bela diri Sekte Langit dan Bumi akan menyerbu Laut Cermin Air dan ditekan oleh susunan penyegelan tahap ketiga. Meskipun hanya akan bertahan 3 jam, itu sudah cukup bagi Sekte Air Surgawi untuk membersihkan medan perang. Lin Bai bertanya, bagaimana dengan tahap keempat? Cusi menjawab dengan serius, tahap keempat adalah pertarungan sampai mati. Petik 2. Arai penyegelan Laut Cermin Air memiliki 18 mata arai, dan kekuatan arai berasal dari giok abadi. Jika kita benar-benar menghadapi pemusnahan, aku bisa meledakkan ke-18 mata arai itu. Jika ke-18 mata arai itu diledakkan, kekuatannya dapat langsung meratakan seluruh area Laut Cermin Air sejauh 1 juta mil. Semua makhluk hidup dalam radius 1 juta mil itu, di bawah alam buah dao primordial, baik iblis, monster, dewa, hantu, atau makhluk abadi, akan lenyap menjadi ketiadaan.
Mata Lin Bai melebar, dan dia terengah-engah, masih gemetar, berkata, kalau begitu sebaiknya jangan mengaktifkan tahap keempat. Ketua Sekte Cusi merentangkan tangannya, tidak ada yang menginginkan pertarungan sampai mati. Tetapi Sekte Langit dan Bumi sebaiknya tidak mendorongku sampai pada titik di mana aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dia menambahkan, aku sudah menambahkan arai ke token identitasmu. Jika Sekte mengaktifkan tahap ketiga arai penyegelan laut cermin air, kultivasimu tidak akan ditekan oleh arai saat memegang token. Jika benar-benar terjadi pertempuran menentukan dengan gerbang surgawi, semua pendekar bela diri Sekte Air Surgawi di tingkat 3 murid mutlak atau lebih tinggi akan memperkuat token identitas mereka dengan susunan sihir, setelah itu Sekte akan mengaktifkan tahap ketiga dari susunan penyegelan, A. Lin Bai akhirnya mengerti bahwa Cusi telah mengambil token identitasnya untuk memperkuat susunan sihir agar dia tidak ditekan oleh susunan penyegelan ketika tahap ketiga diaktifkan. Cusi melanjutkan, tentu saja, selain itu, Sekte memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui, hanya diketahui oleh pemimpin Sekte. Lin Bai bertanya dengan penasaran, misalnya. Cusi berkata dengan senyum nakal, misalnya, aku bisa mengambil sekop kecil dan menggali kuburan leluhur. Hahaha, guruku mengajariku trik ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika Sekte menghadapi kehancuran, aku harus menggali kuburan leluhur. Cusi tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak ketika memikirkan kata-kata ini. Lin Bai mengerutkan kening. Sepertinya ucapan Cusi menyiratkan bahwa Sekte Air Surgawi masih memiliki beberapa tokoh setingkat leluhur yang belum benar-benar mati. Lin Bai merasakan beban di hatinya. Menilai dari ucapan Cusi, memenangkan pertempuran ini akan sangat sulit. Cusi sepertinya merasakan kekhawatiran mendalam Lin Bai dan menghiburnya dengan senyuman. Lin Bai, jangan khawatir. Pertempuran melawan gerbang surgawi ini telah dipersiapkan selama puluhan ribu tahun, tidak hanya oleh gerbang surgawi tetapi juga oleh Sekte Air Surgawi. Pertempuran ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Menurut diskusi saya dengan Tetua Agung dan Tetua Li Zian, kami memperkirakan bahwa pertempuran ini akan dimulai setelah perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu, tetapi 1 atau 2 tahun sebelumnya tidak apa-apa. Setelah mengalami begitu banyak hal di kerajaan Chu, Lin Bai secara bertahap mulai merasakan lanskap politik yang selalu berubah. Ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu tampaknya memengaruhi semua kekuatan di kerajaan Chu, nasib bangsa, dan takdir semua seniman bela diri. Bab 5515, 9 Sekte Kuno. Ketua Sekte Cusi memanggil Lin Bai ke lembah bunga hari ini, mengungkapkan hampir semua hal tentang situasi dan kekuatan Sekte Tianshui saat ini. Ini memberi Lin Bai pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatan Sekte Tianshui. Cusi melanjutkan, selain semua hal di atas, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Lin Bai tampak bingung, apa itu? Cusi menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini menyangkut garis keturunan dan warisan Sekte Tianshui. Hanya para ketua Sekte terdahulu yang mengetahuinya, dan ini juga merupakan kartu truf terakhir Sekte Tianshui. Lin Bai menajamkan telinganya, mendengarkan dengan saksama kata-kata Cusi. Lin Bai hanya tahu bahwa Sekte Tianshui didirikan ratusan ribu tahun yang lalu, melewati banyak cobaan untuk menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Namun, karena usianya yang sangat tua dan banyaknya rahasia alam iblis yang terlibat, catatan peristiwa dari ratusan ribu tahun yang lalu sangat langka. Seolah-olah seseorang sengaja menghapus sejarah yang pernah ada. Cusi perlahan berkata, ketika kau menjadi putra suci Sekte Tianshui, kau mengunjungi guru pendiri di Pulau Suci. Apakah kau memperhatikan prasasti pada potret guru pendiri? Lin Bai mengingat potret guru pendiri dengan sangat jelas. Potret itu menggambarkan seorang pendeta Tao muda, dengan sebaris aksara kecil tertulis di sampingnya, leluhur pendiri Sekte Tianshui, Xuan Fengzi, Shen Jun. Cusi berkata, aku ingat ketika kau melihat potret leluhur kita, kau bertanya mengapa leluhur kita adalah seorang pendeta Tao. Lin Bai berkata dengan suara berat, saat itu, pemimpin Sekte sangat tidak sabar, seperti gadis kecil yang merajuk, dan hanya mempermainkanku tanpa memberitahuku. Menghadapi keluhan Lin Bai, Cu Si menatapnya dengan kesal dan berkata, akan kukatakan padamu hari ini. Leluhur kita, meskipun lahir di alam iblis, kultivasi dan pencapaiannya sepanjang hidupnya berasal dari sekte yang sangat kuno bernama Xiantian Daomen. Lin Bai bertanya, sekte macam apa Xiantian Daomen itu? Apakah itu salah satu sekte paling bergengsi di alam iblis? Jangan terburu-buru, biarkan aku menyelesaikannya perlahan. Pemimpin sekte Cusi berkata, ini menyangkut rahasia alam iblis, yang sangat kacau dan rumit. Otakku tidak terlalu tajam sejak awal, dan jika kau membingungkanku, aku tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Wajah Lin Bai menunjukkan ketidakpercayaan.
Cusi kembali menatap Lin Bai, lalu berpikir sejenak dan melanjutkan, di dalam alam iblis dan alam roh, ada banyak sekte dan klan kuno. Mereka disebut kuno karena tampaknya telah ada sejak awal alam iblis dan alam roh. Sepanjang rentang waktu yang luas, meskipun mereka jarang muncul di dunia manusia, mereka masih dapat memengaruhi jalannya peristiwa. Misalnya, klan Penelan Langit dan klan Dewa Raksasa adalah klan yang sangat kuno, mereka telah ada di alam ini hampir sejak awal alam iblis dan alam roh. Mereka telah bertahan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta tahun, namun tak ada yang bisa menghapus mereka. Waktu bukanlah tandingan bagi sekte-sekte ini, mereka benar-benar sekte abadi. Lin Bai telah berada di alam iblis begitu lama, namun dia belum pernah mendengar tentang sekte Taois bawaan, atau bahkan sekte kuno, atau klan kuno. Seperti yang dikatakan Cusi, asal-usul mereka misterius, dan keberadaan mereka kuno. Meskipun para pendekar alam iblis mengetahui keberadaan mereka, mereka tidak pernah berani menyebutkannya dengan enteng. Bahkan 5 keluarga, 7 sekte, dan kerajaan Chu yang perkasa pun harus menunjukkan rasa hormat kepada sekte-sekte kuno ini. Cusi melanjutkan, saat ini, ada 9 sekte dan klan kuno yang dikenal yang ada di alam iblis dan alam roh. Klan Penelan Langit, klan Dewa Raksasa, sekte Tao Bawaan, sekte Tao Kuno, sekte Tao Satu Kata, Budisme Welas Asih, sekte Dewa Bela Diri, sekte Pelindung Langit, dan klan Naga. Gambar, wajah Lin Bai menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada 9 sekte dan klan kuno di alam iblis dan alam roh. Cusi berkata, 9 sekte dan klan kuno ini tersebar di alam iblis dan alam roh. Ada 3 di alam iblis, sekte Dao Bawaan, sekte Dewa Bela Diri, dan sekte Penutup Langit. Petik 2. Ada 5 di alam roh, klan Dewa Raksasa, sekte Dao Kuno, Budisme Welas Asih, sekte Dao Satu Kata, dan klan Naga. Adapun klan Pemakan Langit, meskipun merupakan salah satu klan kuno, perang dengan klan Dewa Raksasa dalam beberapa tahun terakhir telah menghancurkannya. Meskipun klan Pemakan Langit masih menikmati reputasi sebagai dewa, klan kuno, dan klan legendaris, mereka praktis telah punah. Cusi melirik Lin Bai dengan penuh arti saat mengatakan ini. Lin Bai menghela napas pelan, dan kata-kata, sekte Dao Satu Kata, tiba-tiba muncul di benaknya. Ia ingat bahwa ketika ia meninggalkan benua Savage kuno, Ling Tianzi pernah berkata bahwa jika ia pergi ke alam roh, ia harus pergi ke sekte Dao Satu Kata untuk menemukannya. Jika ia tidak salah, Ling Tianzi seharusnya adalah seorang seniman bela diri dari sekte Dao Satu Kata. Jadi guru sekuat ini, ia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri dari sekte kuno di alam roh, pikir Lin Bai dengan gembira. Hari ini, Lin Bai akhirnya melihat sekilas dunia Ling Tianzi. Di masa lalu, baik di benua Savage kuno maupun alam iblis, betapapun luar biasanya pencapaian Lin Bai, di mata Ling Tianzi, semuanya seperti anak-anak yang bermain. Sekarang, Lin Bai akhirnya mengerti. Gurunya, Ling Tianzi, sudah menjadi sosok yang berdiri di antara langit dan bumi, mampu memetik bintang dengan lambaian tangannya dan menenangkan laut dengan hentakan kakinya. Di matanya, apa yang telah ia lakukan di benua Savage kuno dan alam iblis tidak lebih dari anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Cusi berkata, sekte Tao Kuno, sekte Tao Bawaan, dan sekte Tao Satu Kata semuanya termasuk dalam kekuatan yang sama, yang disebut sekte Tao. Petik 2. Namun, tampaknya terjadi perpecahan di dalam sekte Tao. Sekte Tao Satu Kata menyatakan pemisahannya dari sekte Tao di alam roh, menjadi sekte yang sepenuhnya baru dan menempa jalan baru. Kemudian, selama perang penaklukkan iblis di alam roh, peta alam roh terbelah dan runtuh, dan alam iblis tenggelam ke dalam kehampaan. Para ahli sekte Tao yang mengikuti alam iblis ke dalam kehampaan mendirikan sekte Tao Bawaan di dalam alam iblis. Sekte Tao di alam roh kemudian disebut sekte Tao Kuno. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidah dan menghela napas. Sekte Tao di alam roh mengalami 2 perpecahan, berturut-turut terpecah menjadi sekte Tao Satu Kata dan sekte Tao Bawaan. Sungguh menakjubkan bahwa sekte ini masih dapat mempertahankan posisinya di antara sekte-sekte kuno. Jika sekte Taois tidak terpecah, seberapa kuatkah sekte itu saat itu? Cusi mengerutkan bibir dan berkata, aku tidak terlalu yakin. Dengan status dan posisiku saat ini semua rahasia yang bisa kupelajari. Mengenai legenda 9 sekte kuno ini, seseorang setidaknya harus mencapai alam buah Tao Tai untuk memenuhi syarat bahkan untuk membahasnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya yang akan kukatakan padamu hari ini adalah bahwa leluhur pendiri kita, Xuan Fengzi Senjun, dulunya adalah murid luar sekte Taois Bawaan. Apa? Lin Bai berseru kaget, matanya melebar. Leluhur kita hanyalah murid luar sekte Taois Bawaan. Sosok seperti leluhur pendiri Xuan Fengzi,
yang dapat mendirikan sekte di kerajaan Chu yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun, hanyalah murid luar sekte Taois bawaan. Lin Bai membayangkan Xuan Fengzi setidaknya sebagai murid inti sekte Taois bawaan, namun dia hanyalah murid luar.